selamat datang for podcast di channel podcast YouTuber. Dan di video kali ini kita akan bersama dengan Bang Raka Putra dari tim Gambir Game Studio. Intinya di video kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana menjadi game developer ataupun yang lain mungkin. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, namanya siapa dan asalnya dari mana? Oke, halo semuanya, nama gua Raka. Domisilinya di Jakarta dan gue di sini mewakilin Gambir Studio sebagai project manager. Ya, terima kasih kepada Gamer Official atas kesempatannya sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol sama semua listener dan penonton channelnya. Kami juga dari tim Gamers Official mengucapkan terima kasih buat Bang Raka dari tim Gambir Studio yang udah menyempatkan hadir kali ini. Terima kasih ya Bang. Jadi bagi kalian yang mau melihat game-game dari buatan tim Gambir Studio, bisa kalian mampir aja ke Play Store mereka yang tulisannya Gambir Game Studio. Untuk pun di Steam mungkin ada juga ya bernama Gambir Studio. Kalian bisa share aja di Steam dan juga di Play Store. Silakan. Jadi ya langsung aja kita mulai. Yang pertama, abang tahu gak dari gambar yang ini, gambar tersebut? Oke, udah kelihatan. Oke, itu apa ya? Oke, ini nama gamenya tuh TTS Lontong. Wah. Dan ini langsung aku jelasin aja sedikit soal gamenya. Oke, jadi kalau ini gamenya tuh mungkin game yang terinspirasi dari yang zaman dulu sempat terkenal namanya Calontong. Jadi itu tebak-tebakan, tapi tebak-tebakannya agak agak out of the box gitu, agak nyeleneh jawaban-jawabannya. Jadi jangan dipikirkan dengan logika, tapi dipikirkan dengan dengan seenak jidat. Seperti itu. Wah. Jadi ya ini kayak game tebak-tebakan, tapi tebak-tebakannya luar biasa banget ya. Kayak ada betul. mengganjal banget. Ada yang bikin wah kayak gimana gitu. Dan gua lihat sih para youtuber kayak misalnya Bang Winda dan lain sebagainya itu udah banyak kan ya Bang untuk game yang ini. Iya, waktu itu emang lumayan viral pas kita baru rilis karena emang jawaban-jawabannya kan banyak yang kocak ya. Jadi cocok juga tuh buat dimainin streamer, buat bareng teman-teman si penontonnya gitu kan. Jadi kayak pada bisa bantu nebak gitu. Oke. Jadi ya bagi teman-teman ataupun para penonton sekalian yang ingin mencoba game TTS Lontong ini, bisa kalian langsung aja untuk pergi ke Play Store yang bernama TTS Lontong ya, atau bisa tekan aja yang bernama PUB Gambir Game Studio. Bisa kalian cek aja di situ dan masih ada juga gamenya. Jadi bagi kalian yang mau untuk mencobanya, langsung aja dan coba rasain tebak-tebakan dari game tersebut yang sangat-sangat konyol di dalamnya. Dan penuh lelucon juga. Jadi ya untuk tonton yang mau untuk mencoba gamenya, silahkan untuk download sekarang juga. Oke, selanjutnya game kedua nih. Oke, abang tahu nggak untuk game yang ini? Oh iya, ini gamenya judulnya Sasa Wonderland. Terus ini waktu itu salah satu kerja sama kita sama merek itu ya bumbu masakan Sasa. Jadi kalau Sasa Wonderland ini memang konsepnya tuh bukan game yang terlalu gimana-gimana, nggak terlalu ribet gameplaynya, tapi itu lebih kayak aplikasi interaktif aja. Yang waktu itu kita sempat rilis sama board game fisiknya juga. Jadi waktu itu kita ada puzzle-nya, terus di sana kita bisa nyambung ke si aplikasi si Sasa Wonderland ini. Oke, ya. Jadi bagi kalian yang mau mencobanya, gua sarankan sih bisa kalian pergi aja ke website, karena untuk di Play Store sih kayaknya udah tidak tersedia lagi. Kalau misalnya kalian mencari Sasa Wonderland itu cuma ada aplikasinya, tapi kalau untuk menginstal gamenya itu sudah tidak bisa lagi. Jadi bagi gua sarankan sih bisa kalian pergi ke website, cari aja Sasa Wonderland APK dan bisa kalian mainkan di situ. Jadi kalau misalnya ternyata banyak nih yang request kayak, oh bang balikin lagi dong gamenya, penasaran banget nih pengen nyoba, kabarin aja biar ntar gue sama tim kita coba lihat-lihat apakah bisa kita balikin lagi ke Play Store gitu. Betul. Jadi ya bagi kalian yang mau mencoba ataupun mencoba gamenya lagi, bisa kalian request aja para tim Gambir Studio buat kembalikan game Sasa Wonderland yang satu ini. Dan ini adalah bentuk hasil kolaborasi antara Sasa dan juga Gambir Studio. Betul kan Bang? Yoi, betul sekali.
Oke, jadi baru pertama kalinya game ataupun para tim Gambir Game Studio kolaborasi bersama dengan bumbu masakan yaitu Sasa. Pertanyaan ketiga, Abang tahu nggak untuk game yang satu ini? Oke, nah ini aku tahu banget nih, Jurit Malam Kos 1000 Pintu. Wah, betul. Ini game kalau nggak salah, ini game yang paling viral ya di tahun 2024 ya kalau nggak salah. Iya, betul. Alhamdulillah salah satu game yang paling viral dan banyak dimainin sama YouTuber dan streamer juga. Kalau boleh tahu gimana sih untuk alur ceritanya ataupun pembuatan dari game yang satu ini? Gimana Bang? Oke, jadi mungkin kalau dari ceritanya dulu, jadi sebenarnya ceritanya lumayan simpel, yaitu ngikutin salah satu urban legend atau mitos gitu yang ada di masyarakat terkait salah satu kontrakan yang disebut kontrakan 1000 pintu karena banyak banget unitnya gitu. Nah terus kita bikin gimana nih kalau misalnya ini kita bikin jadi game horror, soalnya misterius banget kan, kayak kosan atau kontrakan kok bisa sampai banyak banget. Jadi ceritanya tuh tentang seorang mahasiswi yang saat dia mencari kos-kosan, terus dia nemuin si kos-kosan ini, tapi ternyata di dalamnya tuh banyak cerita horor. Jadi setiap ruangan tuh ada masing-masing ceritanya dan kita sebagai si mahasiswa ini tuh mesti nyari jalan keluar supaya kita bisa selamat dan bisa memecahkan si misteri-misterinya gitu. Oke ya, jadi bagi kalian yang ingin merasakannya untuk mencari jalan keluar dari game Jurik Malam Kos 1000 Pintu, bisa kalian install sekarang juga yang ada di Play Store ya, dengan tim Gambir Game Studio. Jadi bagi kalian yang ingin merasakan menjadi mahasiswa yang mau mencari jalan keluarnya dari kos terbengkalai seperti itu, bisa kalian coba untuk game yang satu ini. Ini mungkin gamenya terinspirasi dari THC ya Bang, THC 8. Iya, kalau secara gameplay itu kita salah satu inspirasinya itu Exit 8 yang emang pas dia keluar juga lumayan viral kan. Terus kita bikin gimana kalau ternyata settingnya tuh di Indonesia biar lebih familiar sama teman-teman player di Indonesia gitu. Wah, jadi iya betul, untuk game ini ternyata terinspirasi dari game HC8 ya yang ada di Steam. Pasti banyak sekali teman-teman sekalian ataupun para viewers yang bilang kalau misalnya, Bang, mana sih untuk game HC8? Bang, mana sih untuk game HC8 ini Bang? Gua mau ingin mencobanya Bang, tapi gak ada di PC. Nah, ini adalah salah satu bisa dibilang game yang paling mirip dengan HC8 dan juga gamenya bernuansa Indonesia dan juga penuh tantangan yang cukup mencekam. Jadi bagi kalian yang mau ingin mencoba permainan game tersebut, bisa kalian install sekarang juga di Play Store dengan nama Jurik Malam Kos 1000 Pintu. Dan bagaimana sudah untuk bahas ya untuk game ini, dan ternyata wah keren sih sumpah, untuk dari alur ceritanya, dari pengalamannya, ternyata wah sungguh-sungguh mencengkam banget, apalagi dengan para hantu-hantu yang ada di Indonesia. Wah, betul-betul tambah menantang banget untuk game yang satu ini. Kalian wajib coba sih untuk game yang satu ini. Pertanyaan selanjutnya, ini game apaan Bang? Ada yang tahu? Oke, mari kita lihat. Ini Anomalous Hour ya. Betul. Nah, kalau yang game ini tuh sebenarnya juga itu kalau dari gameplay terinspirasi dari Exit Number 8 ya. Ya, nah, itu juga. Kalau ini bedanya adalah dia buat PC, ada di Steam, dan ini settingnya tuh lebih global, yaitu dia kayak di stasiun kereta bawah tanah gitu. Oh, jadi bisa dibilang mirip kayak THC8 tapi bentuk dari kereta ya Bang? Benar, jadi ini stasiun kereta, terus kita juga mencari anomali-anomali, penampakan atau keanehan-keanehan yang ada di dalamnya, terus kayak buat mencari jalan keluar dari si stasiunnya gitu. Oke, kalau nggak salah ini gamenya banyak sekali ya yang dimainkan para youtuber ataupun streamer ya yang untuk memainkan game ini. Iya, ini juga karena ini salah satu genre horor dan gameplay yang simple, jadi gampang dimainin sama youtuber. Terus kemarin sih kita senang banget lihat ada youtuber termasuk Bang Winda, Miawab, dan macam-macam yang mereka jadi bisa berinteraksi sama si penontonnya karena bisa ngebantuin kan nyari anomali. Terus kayak itu Bang, itu bayangannya beda. Terus kayak si Bang Winda atau youtubernya tuh kayak
apaan nggak ada, beda-beda, kalau lihat kali ya kan gitu, bisa interaksi lain. Iya betul, apalagi ini wah para para setianya yang penonton Miaok dan juga Bang Winda Saudara sih wah kocak banget ya. Ya pasti ada yang nggak sadar melihat anomalinya, ada yang nggak sadar lihat benda-bendanya. Wah kocak banget sih. Aduh. Jadi ya game ini juga mungkin bisa kalian coba di Steam dan dengan harga itu sekitaran 22 ribuan, belum tambah pajak ya. Jadi bagi kalian yang ingin mencobanya, bisa kalian langsung aja pergi ke Steam mencari namanya The Anomalous Hour ya. Tapi kalau misalnya kalian para player mobile, nah ini yaitu game Jurik Malam Kos 1000 Pintu adalah salah satu apa ya, bisa dibilang game yang lumayan mirip juga The Anomalous Hour ya. Ya ini gamenya nggak berat, jadi kalaupun PC atau laptop kalian juga nggak terlalu canggih-canggih amat, pastinya masih bisa mainin game ini. Jadi langsung aja coba di sini. Walah, ternyata game ini juga ramah dengan HP, dengan laptop kentang ya bang. Walaupun laptop kentang, laptop medium, laptop ke atas, ini ramah banget ya. Jadi bagi kalian yang punya PC kentang ataupun PC medium bisa dibilang, nah bisa kalian coba untuk game yang saat ini. Ya, ini sih game teramah untuk para yang suka game anomali begitu ya. Oke, jadi ya bagi kalian player yang agak penakut sedikit bisa dibilang, ya salah satu untuk game yang mirip banget dengan THC. Nah, ini salah satunya The Anomalous Hour. Tapi untuk bagi kalian yang pemberani, nah bisa kalian coba nih untuk game Jurik Malam Kos 1000 Pintu. Ini adalah game yang sangat-sangat menantang atau bisa dibilang hard ya guys ya. Jadi ya bagi kalian yang mau ingin mencobanya, bisa kalian untuk mencoba gamenya yang ada di untuk di The Anomalous Hour itu ada di Steam. Tapi kalau untuk game Jurik Malam Kos 1000 Pintu itu ada di Play Store. Jadi bisa kalian coba aja di Play Store dan juga Steam ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini ada 3 gambar yang gua kirim ya bang. Bisa kalian bisa bang melihat? Oke, bisa. Nah, dari ketiga game itu, manakah abang yang paling suka ataupun paling terfavorit dari tim abang itu? Oke, jadi pertama aku sebutin dulu ya, ini ada Selera Nusantara Chef Story, Warung Seblak Nusantara, sama Bubur Ayam Express. Kalau dari mungkin ini dari aku pribadi dulu ya, karena nggak tahu nih kalau anggota tim yang lain apakah terwakilkan seleranya atau enggak. Cuma kalau dari aku mungkin yang paling aku suka Selera Nusantara. Wah, kenapa bisa itu bang? Nah, jadi Selera Nusantara ini emang salah satu game Damir Studio yang paling awet ya, karena dia kan udah bertahun-tahun dari 2021 full launch-nya. Terus sampai sekarang 2025 masih kita update terus, jadi kayak udah terlanjur akrab gitu ya, udah terlanjur sayang sama karakternya, story-nya, art-nya, sama gameplaynya juga. Jadi karena udah kayak itulah ya, kayak udah kenal paling lama, jadinya paling sayang. Wah, tapi kalau misalnya untuk game yang lainnya seperti Warung Seblak Nusantara dan juga Bubur Ayam Express itu gimana bapak? Oke, jadi kalau Bubur Ayam Express itu emang salah satu game kita yang udah agak lama, dan itu gameplaynya lebih simple. Jadi kalau misalnya Selera Nusantara itu kan kita bisa dalam satu warung nyediain beberapa makanan. Misalnya kita jualan nasi goreng tapi jualan mie goreng juga, jadi kayak mesti lebih fokus kan ke pesanan pelanggan. Cuma kalau si Bubur Ayam Express tuh dia pasti bubur semua, cuma beda-beda. Ada yang bubur pakai ayam, pakai kacang, terus pakai cakwe, atau misalnya buburnya pakai bawang goreng sama pakai ayam doang. Nah itu jadi gameplaynya ya sebenarnya lebih simple sih, dia tinggal nge-drag aja sesuai pesanan si pelanggannya gitu. Kalau Warung Seblak Nusantara juga sebenarnya gameplaynya mirip, tinggal nge-drag si bahan-bahan makanannya dari layar ke pesanan pembeli, tapi dia masakannya seblak bukan bubur ayam. Oke, jadi itu perbedaan antara Bubur Ayam, Seblak Nusantara dan juga Selera Nusantara. Kalau untuk Selera Nusantara ini kemungkinan kayak story-story gitu ya, dari seluruh makanan dari Indonesia ya. Iya, benar banget. Jadi kita bukan cuma satu jenis masakan, tapi banyak masakan dari Nusantara, dari Indonesia, dan dan dia tuh setiap berapa bulan diupdate. Jadi kita udah ada misalnya
nasi goreng, rendang, soto, terus tahu gimbal, dan banyak lagi deh. Pokoknya udah sampai 4 season sekarang. Satu season bisa ada 10 jenis masakan lebih. Wow, jadi 4 season berarti lumayan banyak ya bang untuk dari level-levelnya. Benar, makanya kita juga terima kasih banget ke para pemain setianya yang udah mainin dari pertama rilis sampai sekarang dan terus nungguin kapan chapter barunya keluar. Oke, tapi kalau untuk di bulan kedepannya akan update lagi ya bang? Ya, kita emang rencana masih update gamenya setiap beberapa bulan sekali kalau lancar, dan kita juga saat ini lagi nyiapin chapter berikutnya nih. Jadi kalau yang belum main bisa langsung download aja. Kalau yang udah main tetap tunggu info terupdate-nya di akun sosial medianya Gambir Studio. Oke ya, jadi para gamer setia dari game Selera Nusantara Save Story bisa kalian langsung aja install sekarang juga di Play Store. Dan ini adalah game salah satu paling awet dari game di Play Store, yaitu Gambir Game Studio. Dan ini ada salah satu game paling terawet di seluruh game-game buatannya Gambir Game Studio. Dan ini kemungkinan game update selanjutnya kira-kira apa bang? Bisa spill ya untuk bagi yang para penonton supaya tahu. Oh ini pakai gambar enggak ya? Ya boleh. Silakan. Nanti kami akan juga tampilkan di video. Silakan. Oke. Oh ya, tapi sebelum abang sambil kirimkan gambar, gua mau tanya bang, gua mau boleh sarankan bang untuk game update ke depannya. Boleh, gimana tuh? Gua kan ini agak ngeluh ya bang tentang koneksi gua antara internet ya bang dengan game ini. Nah, gua mau sarankan sih bang, game ini bisakah untuk offline supaya para yang suka game Selera Nusantara bisa makin nyaman lagi untuk memainkan gamenya supaya tidak ada internet lagi. Oh iya, jadi ini pertanyaan bagus nih. Jadi emang kita banyak dapat masukan yang mirip-mirip ya dari teman-teman pemain Selera Nusantara. Jadi ini emang lumayan baru sih. Jadi kayak baru beberapa update ke belakang itu tuh kita sekarang Selera Nusantara udah bisa dimainin tanpa internet. Cuma ya pasti kalau pas download kan awalnya tetap pakai internet ya. Cuma kalau misalnya udah di download itu bisa dimainin tanpa internet, jadi bisa dicoba aja. Oke ya, jadi bagi kalian yang tanpa koneksi ya kalian harus kirim dulu ya, ataupun download dulu gamenya ataupun data gamenya. Sudah itu kalian bisa langsung aja enjoy ya guys ya. Oke, ini gambarnya ya. Kita lihat dulu. Oh, ini gambar. Kayaknya gua nggak asing deh dengan gambar ini. Yoi, jadi ini game yang emang belakangan ini kita lagi lumayan banyak post di akun sosial medianya Gambir Studio. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat si karakternya atau gaya gambarnya kayak gini, ini berarti dari game kita yang lagi dikerjain sekarang. Oh alah. Nah, ini juga termasuk pertanyaan dari kami guys ya, yaitu game ini apakah akan rilis di Steam dan juga untuk di mobile? Oke, jadi ini judul gamenya Kuloniku. Walau di gambarnya belum kita tambahin, tapi kita gamenya bakal pertama dirilisnya di PC dulu di Steam. Cuma kita emang udah banyak sih dapat request buat dikeluarin di mobile juga. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian emang penasaran pengen main di mobile, bisa langsung follow akun sosial media kami, terus bisa DM atau bisa komen kayak Bang atau Min gitu, mau dong gamenya kapan ada di mobile, biar kita satu tim tuh tahu bahwa ternyata emang banyak loh permintaan teman-teman yang pengen main game ini di mobile. Walah, jadi ya bagi teman-teman untuk bagi viewers yang ingin untuk memainkan game ini, bisa kalian request sekarang juga untuk tentang akan rilis di mobile. Kita tunggu aja ya. Salah satunya gue yang paling suka, kayak penasaran gimana ya kalau misalnya di mobile ini dimainkan. Jadi gue juga sarankan sih bang, gimana ya kalau misalnya game ini akan rilis di mobile. Gue mau sarankan sih ya, tolong diriliskan di mobile bang. Gue salah satunya sih. Thank you banget. Soalnya kita juga itu kan, kita kan selama ini pemainnya emang banyak yang dari mobile kan, dari Selera Nusantara, dari Warung Seblak Nusantara. Jadi kayak emang kita tahu pemainnya Gambir Studio tuh banyak loh di mobile.
Cuma ya itu biar tim kita makin yakin lagi nih, ya bisa aja kabarin ke kita bahwa kalian tuh pengen banget ngeliat si game Kuloniko ini ada di mobile. Oke, ya. Jadi bagi kalian yang mau untuk ada game ini di mobile, ya langsung aja kalian DM kepada para tim game Gambir Game Studio dan mempertanyakan tentang bang kapan sih rilisnya di mobile, ataupun Min kapan sih untuk rilisnya di mobile Min. Gue penasaran sih dengan gameplaynya. Nah, bisa kalian request sekarang juga di Instagram mereka yang ada di deskripsi di bawah guys ya. Dan ya, bagi kalian yang mau tahu namanya itu sudah dikasih sebutkannya sama Bang Raka ini, yaitu Kuloniko Meatball Cooking. Tapi ini kayaknya namanya belum di fix ya Bang untuk gamenya, untuk namanya. Iya, karena kita kan masih development ya, jadi bisa ada kemungkinan berubah-berubah sedikit, cuma mungkin udah 90% bakal ada Kulonikunya di depannya. Oke, jadi ya ini namanya aja belum di fix ya guys ya. Tapi kemungkinan 90% udah di fix ya dengan nama Kuloniko. Tapi kemungkinan untuk namanya kita belum tahu ya, apakah di fix 100% ataupun tidak ya. Oke ya, selanjutnya gua mau tanya lagi nih, yaitu apakah game ini akan ada versi demonya Bang untuk di para Steam? Ah ya, ini juga pertanyaan bagus. Kita bakalan ada versi demonya dan itu bakal sebentar lagi nih. Jadi sekitar mungkin awal bulan depan, kita kan udah di akhir Februari ya. Jadi sekitar awal bulan Maret atau minggu kedua bulan Maret itu tuh bakal ada versi demonya yang pasti full gratis, dan kita udah ada di Steam juga. Jadi kalau misalnya kalian mau wishlist dulu sekarang bisa, dan ntar pas demonya udah rilis bisa langsung dicobain aja. Anjay, oke. Jadi bagi kalian yang mau mencobanya sebelum full rilisnya, bisa kalian akan coba di versi demonya di Steam ya guys ya. Tapi kalau misalnya untuk pilihan mobile, mohon bersabar ya. Kami juga tahu kalau misalnya kalian itu para mobile ingin sekali mencoba permainan game ini, tapi kalian harus bersabar banget karena game ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi mohon bersabar ya. Gua juga sebagai gamers official ya bersabar aja sih di mobile. Semoga aja ada ya guys ya. Semoga aja. Oke ya, pertanyaan terakhir nih ya Bang, sebelum kita menutupi akhir video ini ya, kami para tim gamers official ingin kasihkan, yaitu tolong untuk kasihkan kepada para tim-tim di luarnya untuk kasihkan motivasi supaya bisa tambah semangat lagi untuk membuat game-game kedepannya dan bisa sampai gamenya di luar negeri. Dan semoga aja bisa juga tambah-tambah motivasinya kepada viewers yang mau ingin belajar membuat game. Silakan Bang. Oke, jadi kalau misalnya aku mewakili Gambir Studio, aku cuma mau sharing bahwa kita tuh bikin gamenya tuh juga kecil-kecil yang simple-simple, sampai bisa bikin game yang besar dan lebih kompleks kayak sekarang. Jadi buat kalian yang mau bikin game atau udah punya game studio, yang penting kalian mulai aja gitu, nggak usah terlalu perfeksionis, nggak usah terlalu kayak pengen bikin game yang sebesar GTA atau Genshin Impact atau apa. Yang penting kalian mulai dulu supaya kalian ada pengalaman, supaya kalian ada portofolio yang bisa dipakai sebagai batu langkahan menuju game kalian yang berikutnya. Kayak gitu, jadi mulai aja dulu guys. Oke ya, itu dia motivasi dari Bang Raka, mewakili dari tim Gambir Game Studio ya. Jadi bagi para game developer yang masih pemula, tetap semangat dalam mengerjakan gamenya, dan langkah pertamanya itu harus membuat pakai kertas folio supaya lebih gampang lagi, supaya tahu gimana ini dalam alur ceritanya, dalam gameplaynya, dalam dalam karakternya dan lain sebagainya, supaya game ini bisa sampai ke depannya. Dan semoga para game developer asal Indonesia yang masih muda ataupun walaupun udah tua dikit tetap semangat dalam membuat game, dan teruslah supaya kita bisa mengharumkan game ini ke luar negeri. Amin. Amin. Ya, itu dia guys ya untuk motivasi dari tim Gambir Game Studio ya. Apa lagi ya? Oke ya, kemungkinan sekian untuk video kali ini. Sekaligus gue mau mengucapkan terima kasih buat Bang Raka sebagai wakil dari tim Gambir Studio yang udah menyempatkan hadir kali ini. Terima kasih ya Bang. Sama-sama, terima kasih juga Bang dan juga tim Gamers Official
karena udah memberikan kesempatan di podcast ini. Oh ya, gua mau sedikit lagi ya Bang sebelum kita menutupi. Aduh, gua lihat-lihat sih ada game baru ya Bang selain game Koloniko ini ya Bang. Wah, yang mana tuh? Oh, ini bukan Spices of Life. Nah, bukan? itu Spice of Life. Ya, gimana itu Bang untuk gamenya? Betul. Oke, jadi kalau game Spices of Life ini juga salah satu game kita yang masih dalam development. Nah, kalau misalnya game ini tuh emang lebih Indonesia, tapi targetnya juga sama-sama buat pasar internasional. Jadi kalau game Spice of Life ini tuh lebih banyak ke ceritanya ya daripada ke gameplaynya. Jadi ceritanya sendiri itu tentang seorang anak perempuan yang ingin mengejar mimpinya sebagai chef, juga ingin mencari si ibunya yang sempat hilang dari keluarganya. Jadi dia merasa kalau misalnya dia dengan jadi chef terkenal, dia tuh ntar bisa bertemu lagi dengan ibunya karena ibunya juga sekarang udah jadi chef gitu. Iya, kayak di MasterChef Indonesia ya kalau nggak salah itu. Iya, kita emang settingnya kayak lomba masak seperti MasterChef Indonesia. Oke, iya. Ternyata game ini juga hampir terinspirasi dari MasterChef Indonesia ya, yang bisa kalian nonton di RCTI dari hari Sabtu dan juga Minggu ya. Tapi kalau untuk game ini kayaknya nggak ada untuk di mobile ya Bang? Kalau yang ini emang masih buat di PC sih, cuma rencananya bakal kita bikin demonya juga, jadi bisa dicoba secara gratis. Cuma ini masih agak lebih lama sih. Jadi kalau Koloniku kan demonya rencananya keluar bulan depan, kalau lancar amin. Nah, kalau Spice of Life ini masih berikutnya lagi. Oke, jadi untuk yang game pertama nanti, untuk yang versi demonya itu adalah game Koloniko ya. Tapi untuk game Spice of Life mungkin kalian mau bersabar ya. Mungkin di tahun 2020-an ataupun di bulan-bulan berikutnya akan ada juga versi demonya ya. Tapi kalau untuk game Koloniko Meatball ini akan rilis di Steam itu kira-kira bulan berapa Bang? Oke, jadi kalau misalnya demonya kan bulan depan, cuma kalau versi fullnya sih mestinya nggak terlalu lama lagi. Jadi kita rencananya tuh tahun ini, cuma bulannya belum bisa aku sebutkan. Jadi tetap jangan lupa follow akun Gambir Studio biar kita tahu info terbarunya. Cuma rencananya tahun ini gitu. Oke ya, jadi bagi kalian yang nggak sabar buat memainkan game Koloniko Meatball Cooking ini, nah bisa kalian nanti akan coba untuk versi demonya secara gratis. Tapi untuk versi fullnya kalian mohon bersabar. Intinya di tahun ini, di tahun 2025 akan segera rilis versi fullnya untuk game Koloniko Meatball Cooking. Tapi untuk versi demonya akan sebentar lagi membuka versi demonya. Ya, kita semua ini pengen tahu Bang, siapa sih owner dari tim Gambir Game Studio ini Bang? Oke, jadi kalau owner sekaligus CEO-nya ini adalah namanya Bang Syafiq Hussein. Cuma dia ownernya tuh sebenarnya bareng-barengan juga sama ada 4 temennya yang sesama pendiri Gambir Studio. Tapi kalau yang saat ini menjabat sebagai CEO namanya Bang Syafiq Hussein. Oke ya, itu ya guys ya. Jadi bagi kalian yang kepo dengan Instagram dia, langsung aja kalian cek aja Instagramnya yang bernama safi.hussein ya. Kalau nggak salah, kalau salah ada mau dikoreksi ya Bang untuk nama IG-nya. Nanti kalau misalnya oh ya benar ya. Oke, ya kemungkinan sekalian untuk video kali ini. Coba kalian untuk like, subscribe dan juga nyalakan notifikasinya guys ya. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan podcast berikutnya dari para narasumber ataupun para youtuber lainnya. Dan sekali lagi kami dari tim Gamers Official mengucapkan terima kasih semua support Bang Raka Putra sebagai wakilnya dari tim Gambir Game Studio yang udah menyempatkan hadir sekaligus podcast bersama kami. Terima kasih ya Bang. Ya, terima kasih juga Gamers Official dan semua pendengar dan penontonnya. Iya, kemungkinan sekalian untuk video kali ini ya gua dari tim Gamers Official dan juga Bang Raka dari tim Gambir Game Studio pamit dari video kali ini. Sampai jumpa. Bye bye. Sampai jumpa. Bye.